Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Mengapa 100 hari kinerja pemerintahan baru itu penting? Karena di 100 hari itulah fondasi awal mula dari kebijakan yang sudah dicanangkan sebelumnya untuk mendapatkan feedback, untuk mengevaluasi, sehingga kemudian seberapa besar kepercayaan yang didapat, seberapa banyak capaian-capaian yang bisa akan dikerjakan ke depan. Jadi untuk menilai atau enggak, untuk menilai program-program yang telah dicanangkan, memantapkan kembali fondasinya, sekaligus mengukur apa yang akan dilakukan ke depan melalui fondasi 100 hari itu. Dalam konteks kepemimpinan juga berlaku hal yang sama kan. Dengan 100 hari itulah kita bisa melihat kembali apa yang mungkin di awal ada beberapa program yang dicanangkan terburu-buru untuk memenuhi kepentingan yang masih dibalut oleh euforia naiknya seorang pemimpin didukung oleh beberapa elemen, dan pada saat awal pemerintahannya, awal dia berkuasa, itu mungkin kan banyak orang-orang yang membantu atau merasa membantu, ingin mendapat bagian, sehingga kebijakan di hari pertama, di awal-awal pemerintahan itu kadang-kadang masih buru-buru kan dalam penyusunan apapun itu, penyusunan kabinetnya, penyusunan program kerja dan lain. Setelah 100 hari atau 3 bulan itu kan kemudian bisa dilakukan evaluasi, waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap fondasi yang dibangun di awal tadi. Apakah programnya sudah memang sesuai dengan yang dicita-citakan, apakah sudah memenuhi berbagai syarat. Dan yang paling penting kalau untuk pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan, pos-pos kementerian dan visi misinya itu benar-benar mencerminkan visi misi seorang presiden yang bebas dari intervensi atau pengaruh pihak lain. Itu sangat penting, karena jika kebijakannya mengikuti atau terpengaruh atau dikarenakan pihak-pihak lain, itu kan ya perjalanan ke depan akan menjadi lebih berat, karena kemudian harus terus memastikan bahwa titipan pengaruh intervensi itu sesuai kan, sampai menyakiti si pemilik intervensi, si pemilik pengaruh. Jadi sangat penting. Seperti kita ketahui kan di awal-awal muncul isu, muncul persepsi kita kuatnya pengaruh mantan presiden sebelumnya Pak Jokowi, kabinet Prabowo Subianto masih didominasi, masih banyak anggota kabinet Prabowo yang disebut-sebut sebagai orangnya Jokowi. Nah, di momen 100 hari ini kan bisa untuk mengevaluasi apakah keberadaan orang-orang yang disebut sebagai orangnya Pak Jokowi ini selaras dengan visi misi Presiden Prabowo, atau justru menjadi ganjalan dalam mewujudkan visi misinya. Karena kan ada yang menduga beberapa orang yang sekarang duduk di kabinet, baik menteri, menko,
wamen, wakil menteri, termasuk para pembantu-pembantunya ya, asisten dan sebagainya, tenaga ahli, asisten dan sebagainya itu apakah benar berdasarkan kebutuhan, berdasarkan meritokrasi, berdasarkan kemampuannya, atau sekedar untuk memenuhi kepentingan politik, balas budi, balas jasa, dan sebagainya. Hal-hal semacam itu kan tidak bisa dianggap angin lalu gitu. Harus ada evaluasi menyeluruh. Jika dia memang benar memiliki kemampuan dan kebetulan kemudian menjadi relawan yang memiliki kontribusi besar dalam pemenangan pilpres misalnya, ya tidak masalah. Persoalannya adalah ketika penunjukan itu hanya didasarkan pada kontribusi dalam pemenangan pilpres, dalam membantu kampanye, dalam membantu logistik dan sebagainya, tanpa melihat kemampuan atau meritokrasi tadi. Nah itu yang berbahaya. Nah waktu 100 hari itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi. Jadi bukan untuk mengukur keberhasilan ya, tapi melihat kembali fondasi awal yang disusun di awal. Apakah masih sesuai? Apakah sudah pas? Sehingga setelah 100 hari itu kemudian perjalanan, akselerasinya itu menjadi lebih kencang. Karena semua sudah sesuai porsinya, sesuai posisinya, sesuai kebutuhan. Presiden Prabowo kan sudah mencanangkan tentang swasembada energi, swasembada pangan. Itu kan harus dicapai melalui tolok ukur gitu, berdasarkan masa kerja 100 hari bagaimana, nanti 1 tahun bagaimana. Itu kan memerlukan evaluasi. Apakah benar swasembada energi, swasembada pangan itu bisa tercapai di 3-4 tahun mendatang. Jika tidak dilakukan evaluasi dari awal, ya nanti 3-4 tahun baru dilakukan evaluasi, ya, tolok ukurnya menjadi tidak jelas. Demikian juga program makan bergizi gratis atau makan siang gratis awalnya. Itu kan juga perlu dievaluasi, karena kan sekarang udah mulai dilakukan beberapa apa kemarin istilahnya itu percobaan, masih melihat kondisi lapangan dan sebagainya, sehingga masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau. Ya, banyak alasan yang kemudian dikemukakan. Indonesia terlalu luas, siswa yang harus mendapat asupan makan bergizi tadi itu terlalu banyak, sehingga dipilah-pilah dulu daerah-daerah percontohan tertentu. Itu kan perlu dievaluasi dulu. Evaluasi setelah dilakukan beberapa percontohan kemarin, kemudian dilakukan evaluasi. Apakah masih mungkin dilakukan dengan kondisi APBN saat ini? Jangan sampai pelaksanaan itu dengan dalih ketiadaan uang, lalu hanya dilakukan sebatas untuk menunaikan janji, namun pelaksanaannya tidak merata, atau bahkan daerah-daerah atau siswa yang benar-benar membutuhkan makan bergizi justru terabaikan, namun daerah-daerah yang secara ekonomi siswanya cukup mampu justru menjadi tempat percontohan gitu. Kalau percontohan di Jawa itu kan kurang tepat ya, meskipun banyak daerah-daerah di Jawa yang memang masih kekurangan gizi, masih siswa di Jawa itu masih banyak yang membutuhkan asupan gizi lebih baik. Tapi dibanding di luar Jawa, kondisi Jawa kan tentu lebih baik karena ada masa dulu bagaimana pembangunan hanya fokus di Jawa, dan Jawa selalu menjadi daerah percontohan. Sehingga ketika sekarang melakukan percontohan untuk makan bergizi tadi itu, mestinya kan fokuskan di luar Jawa. Jika memang anggarannya mepet atau bahkan anggarannya sangat kecil, ya fokuskan aja di luar Jawa yang memang membutuhkan. Jangan karena ingin
populis, ingin diliput media, ingin dilihat orang, supaya seolah-olah dia sudah menunaikan janji kampanye, lalu dilakukan di daerah perkotaan, di Jakarta misalnya. Kan aneh. Bukan berarti di Jakarta nggak ada siswa yang butuh asupan gizi, bukan itu konteksnya. Tetapi akses untuk mendapatkan makanan bergizi di Jakarta kan jauh lebih mudah dibanding di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah terluar. Percontohan mestinya dilakukan di sana. Apakah dengan 10.000 misalkan untuk daerah di Karimun Jawa atau di daerah Maluku sana, di Tore atau di Aru sana cukup gitu. Ketika 10.000 percontohannya dilakukan di Jakarta ya pasti cukup. Ternyata kemarin di daerah Papua, di daerah Pegunungan Bintang kalau nggak salah ya, Pegunungan Bintang itu 20.000 kan, nggak cukup 10.000. Jadi itu juga yang harus dievaluasi gitu. Apakah benar 10.000 itu memenuhi syarat. Tapi tolok ukurnya jangan di Jakarta, jangan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu di Jogja atau di daerah Cilacap sana itu 10.000 masih bisa makan ya, masih bisa dapat telur. Tapi dengan uang 10.000 kan nggak cukup untuk dapat telur dan sayuran yang bergizi, sayuran yang baik di daerah-daerah terluar sana itu. Apa iya 10.000 bisa dapat makan daging, kemudian sayur mayur yang segar gitu kan belum. Jadi kalau memang masih dalam tahap percontohan ya lakukan di daerah-daerah yang jauh terpencil sehingga keukur tuh tolok ukurnya jelas. Kalau dilakukan di Jakarta kemudian diterapkan di Papua, diterapkan di Kalimantan, diterapkan di pelosok Sulawesi, ya nggak met lah, akan ketemu. Itu jadi evaluasi 100 hari kerja itu sangat penting untuk menilai hal-hal seperti itu sebelum dilaksanakan secara full, sebelum akselerasinya dipercepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar. Maka pondasi 100 hari itu sangat penting. Bisa juga kan untuk koreksi misalkan keberadaan kementerian-kementerian baru, apakah efektif, apakah nggak tumbang tindih. Karena kan banyak kementerian yang sampai hari ini baru dapat kantor, masih melakukan pencitraan, masih melakukan show untuk menegaskan keberadaannya, jadi belum masuk ke program kerja kan. Nah itu kan perlu juga dievaluasi kembali, benar nggak kementerian-kementerian baru, khususnya kementerian baru atau kementerian hasil pecahan dari kementerian induk yang dibutuhkan. Kalau kemarin memang karena untuk memenuhi keinginan atau ingin balas budi dengan partai maupun perorangan yang berjasa dalam proses pilpres, sekarang waktu yang tepat untuk kemudian mengevaluasi gitu. Jika memang tidak cukup anggaran APBN-nya, tidak cukup untuk membangun kementerian baru, karena sebuah kementerian baru itu kan butuh banyak fasilitas, butuh banyak anggaran. Apakah tidak lebih efektif jika anggaran-anggaran itu, anggaran untuk kementerian baru itu dipangkas untuk program yang lebih real, mewujudkan program yang lebih besar, swasembada pangan, swasembada energi, makan siang gratis, dari makan bergizi gratis. Itu kan lebih penting. Nah, ada hal yang menjadi tambahan kekuatan Presiden Prabowo adalah masuknya PDIP ke dalam barisan pendukung. Meski tidak masuk dalam kabinet, meski tetap menjadi oposisi, tapi dengan tegaskan PDIP mengatakan akan mendukung program Presiden Prabowo. Kemarin juga Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah
dalam tanda petik itu show dukungan terhadap Presiden Prabowo melalui postingan di akun Instagram. Bagaimana kebersamaan Puan dan Prabowo. Tentu saja ada pesan-pesan dari Megawati yang disampaikan kepada Prabowo melalui Puan. Kan dalam pidato politik kemarin saat HUT PDIP, Megawati juga ngomong kan, bahwa selama ini tetap berhubungan baik dengan Prabowo meskipun tidak pernah ketemu, yaitu melalui orang-orang utusannya. Salah satu orang yang paling mungkin dipercaya oleh Megawati untuk menyampaikan pesan-pesan penting, pesan-pesan rahasia kepada Prabowo ya Puan. Dan ternyata Puan kan kemarin mengunggah pertemuan dengan Presiden Prabowo, meskipun ada juga ketua-ketua Koalisi Indonesia Maju ya, ada Surya Paloh, ada Muhammad Iskandar, ada Bahlil, ada Erlangga dan sebagainya. Tetapi konteks dari unggahan Puan itu yang paling penting adalah bahwa komunikasi, untuk menegaskan bahwa komunikasi antara Prabowo dengan Megawati itu berjalan melalui perantara. Nah ini kan tambahan energi bagi Prabowo untuk mengevaluasi kabinetnya, mengevaluasi kebijakannya, menyingkirkan pengaruh-pengaruh noise di sekitarnya yang bisa mengganggu pertama program kerjanya, kedua citra dia sebagai presiden yang mandiri, yang memiliki kekuatan penuh, powerful gitu. Dia harus bisa mencitrakan diri sebagai presiden yang tidak dalam pengaruh siapapun, tidak di bawah bayang-bayang siapapun. Itu sangat penting. Di 100 hari inilah momen bagi Prabowo untuk menegaskan hal itu. Mengukuhkan kembali eksistensi seorang presiden. Bahwa saya tidak dipengaruhi oleh siapapun, saya tidak di bawah bayang-bayang siapapun. Semua kebijakan dibuat atas, itu yang paling penting kan, atas kebijakan saya, atas pemikiran saya, atas kemandirian, hak prerogatif yang saya miliki. Itu sangat penting ditegaskan. Ketika sekarang PDB sudah berada di barisan pendukung meskipun tidak masuk kabinet, maka Prabowo kemudian bisa menyingkirkan hal-hal yang masih mengganggu tadi itu. Jika dirasa masih ada pihak-pihak yang melakukan intervensi karena merasa masih memiliki kekuatan secara politik, maka dengan adanya PDIP di belakangnya, Prabowo bisa menyingkirkan itu. Toh pertarungan politik pada akhirnya di DPR kan, bukan di jalanan. Nah ketika PDIP bergabung, kekuatan parlemen itu nyaris 100%. Bayangin, tanpa oposisi. Beda dengan Presiden Jokowi kemarin masih ada PKS yang bahasanya ya oposisi tapi mendukung gitu kan, tapi oposisi statusnya. Demikian juga Partai Demokrat, meskipun belakangan mendukung ya, 3 bulan terakhir mendukung karena digoncang oleh pihak eksternal, ada yang mau ngambil alih, kemudian dipaksa lah dalam petik itu merapat kepada Jokowi. Tapi masih ada oposisi dalam beberapa tahun pemerintahannya. Berbeda dengan Prabowo sekarang, nyaris tidak ada yang beroposisi kan setelah PDIP kemudian bergabung. Di parlemen itu nyaris 100% loh. Itu sebuah kekuatan, powerful betul. Maka dengan kekuatan yang dimiliki saat ini, Presiden Prabowo bisa melakukan evaluasi secara radikal untuk meninjau kembali keberadaan para pembantunya yang dirasa akan mengganggu percepatan program kerjanya. Karena merasa dia orangnya, katakanlah orangnya Jokowi misalkan, sehingga dalam visinya itu masih mendua kan, meskipun dalam sehari-harinya ya tetap tunduk, tetap ini, tapi dalam konteks berbeda di luar panggung mungkin punya visi berbeda gitu. Nah kan
Ini kesempatan bagus bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali apakah itu masih diperlukan, apakah tidak, dan tegas gitu. Ya kan dulu dipersonifikasikan gitu, diibaratkan, digambarkan, dicitrakan sebagai macan, dan cita-citanya menjadi macan Asia. Indonesia menjadi macan Asia. Jangan sampai slogan-slogan semacam itu justru dibunuh oleh kebijakan-kebijakannya sendiri yang tidak sesuai. Jangan sampai apa yang diomongkan itu berbeda dengan kenyataan. Kita sudah mengalami kemarin itu hal-hal semacam itu. Apa yang dikatakan beda dengan kenyataan. Esok dele, sore tempeng. Jadi itulah yang hal-hal yang harus dilakukan Presiden Prabowo menjelang 100 hari kepemimpinannya. Menjelang 100 hari kabinet merah putih yang dipimpinnya. Mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa mewujudkan semua keinginannya. Karena kita sangat apresiasi. Saya termasuk yang sangat senang ketika Presiden Prabowo mencanangkan program swasembada pangan. Syukur kemudian terwujud juga swasembada energi. Karena kan kita ketergantungan energi dari luar sangat tinggi. Apalagi pangan dalam 10 tahun terakhir ini kita benar-benar menyaksikan sebuah negara yang katanya agraris, negara yang memiliki lahan subur, tapi bahan pangannya impor semua. Beras impor, kedelai impor, kacang impor, bahkan garam pun kita impor. Kita punya laut begitu luas, punya banyak petani garam. Kalau kualitasnya belum memenuhi standar pabrik gitu, belum memenuhi standar kesehatan, belum higienis, ya mesti kan tugas pemerintah untuk membimbing mereka, menyediakan fasilitas untuk memproduksi garam yang dengan alasan garam kita belum bisa masuk ke pabrik-pabrik makanan, lalu impor. Itu kan 10 tahun terakhir kita menyaksikan bagaimana hancurnya tatanan pertanian kita. Beras nggak tahu lagi impornya berapa. Kedelai, kacang, gandum, susu. Kita punya banyak peternak susu. Di Boyolali itu kemarin itu sampai demo kan, dibuang-buang susu. Di satu sisi kita masih impor susu, itu kan ironi yang luar biasa. Kenapa susu di daerah Boyolali sana tidak bisa diserap? Tidak di Pemerintah tidak turun tangan. Kita malah senang impor. Karena kalau impor itu transaksinya itu enak. Perjanjian-perjanjian di bawah meja, kemudian mereka menjadi importir, mendapat keuntungan. Keuntungannya kemudian dibagi. Nah, kalau dari petani ini kan pejabat nggak dapat rente seperti itu kan, nggak dapat keuntungan seperti itu. Jadi mentalnya itu memang mental rente, mental mencari keuntungan. Kenapa kita tidak membina peternak? Kenapa kita tidak membina dengan sungguh-sungguh? Otomatis kalau sekedar lip service, sekedar kebijakan di atas kertas sih ya bagus betul. Semua kebijakan kita itu terhadap apapun itu, alam, lingkungan, pertanian, sosial dan sebagainya itu bagus betul di atas kertas, di dalam undang-undang. Tapi implementasinya di lapangan itu ya teman-teman bisa menyaksikan sendiri lah. Kita menjadi negara yang korup, kita menjadi negara yang semua sisi itu rusak. Hukum kita rusak,
Pranata demokrasi kita rusak, tatanan sosial kita amburadul. Kondisi ini jika diteruskan terus-menerus, itu maka melunturkan sisi-sisi nasionalisme kita. Kebanggaan kita terhadap negara ini perlahan-lahan akan luntur. Generasi 45 yo sangat ya. Generasi 60 70 masih lah. Generasi seperti saya tahun 70-an 80-an masih ada nasionalisme. Masih ada harapan, ada hope. Di Indonesia bagian luar sana itu masih ada. Mereka ketika disuruh memilih bergabung dengan Malaysia atau Indonesia masih memilih. Kenapa? Padahal Malaysia lebih mentereng, lebih perekonomiannya lebih bagus kan. Karena ada hope, ada harapan. Buat gabung ke Indonesia itu ada kebanggaan yang warisan tadi, warisan kebanggaan, tapi juga ada hope, ada harapan. Maka daerah-daerah di luar sana itu, daerah-daerah perbatasan, mereka tetap memilih bergabung dengan Indonesia. Masyarakatnya masih memiliki harapan. Tapi dengan kondisi saat ini, jika diteruskan, bagaimana kebijakan pemerintah dibuat hanya untuk menguntungkan kelompok dan keluarga, kan lama-lama hope itu menjadi hopeless, menjadi tanpa harapan. Ketika harapan sudah hilang, maka kebanggaan itu pun akan hilang. Jadi begitu teman-teman, kita berharap di 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto akan ada evaluasi terhadap programnya, terhadap kementerian-kementerian yang ada, termasuk terhadap berbagai kebijakan yang mungkin kemarin dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya belum berani ditolak karena posisinya belum mapan. Kalau sekarang kan posisinya sudah kuat, sudah mapan. Jadi baik, jangan takut. Saya kira itu saja. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.